فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبعد. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadirin mengatakan Allah SWT. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah. Pada sore hari ini kita kembali bisa ngaji, bisa berangkat ke masjid, sholat jamaah, kemudian menjalankan amal soleh, kewajiban kita kepada Allah, dan juga lanjut dengan zikrullah dalam bentuk taklim. Disebutkan di dalam Al-Quran, manusia itu diciptakan dalam keadaan yang lemah. Khuliqal insan dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Lemah di sini bukan lemah kekuatan fisik, ya, karena di ayat yang lain Allah SWT menyebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Manusia itu bisa ngangkat berat yang paling berat itu pun bisa, ya, secara fisik, ya. Walaupun makhluk yang paling kuat itu justru bukan manusia untuk masalah bisa ngangkat beban, ya. Bukan juga gajah. Tapi apa? Makhluk yang paling kuat untuk mengangkat itu adalah semut. Ya, itu scientific itu. Manusia itu hanya bisa ngangkat beban, rekor dunia itu berapa? Ngangkat beban itu paling di 1,5 sampai 2 kali lipat berat badannya ngangkat, gitu ya. Tapi semut itu bisa 3 kali sampai 4 kali lipat berat badannya. Gajah bisa 1 kali lipat berat badannya aja sudah hebat. Justru makhluk yang paling kuat itu apa? Semut. Nah, semut kecil itu bisa ngangkat daun gede gitu, ya. Jadi kekuatan itu tentu saja diukur proporsinya, jangan melihat manusia bisa ngangkat roti tawar satu, ya semut buat dia gede banget. Tapi kalau menurut proporsi, makhluk paling kuat itu semut. Nah, manusia itu ciptakan dalam keadaan dha'ifa. Dhaif itu lemah, tapi maksudnya adalah lemah bukan lemah kekuatan fisik, ya, tetapi lemah kekuatan spiritual, ya, keinginan dan kemauannya. Karena banyak yang bisa jalan jauh, ya, adakan pejalan kaki melintasi dunia, tapi jalan kaki ke masjid yang berapa meter itu berat. Orang bisa ngangkat beban 2-3 kuintal misalnya, gitu ya, atau tadi 2 kali lipatnya dia, gitu ya, 2 kuintal misalnya. Tapi ngangkat selimut untuk berangkat sholat subuh itu berat. Nah, itu hal-hal yang disebutkan lemah itu bukan lemah fisik. Sehingga orang tidak kuat duduk ngaji, tidak kuat jalan ke masjid, tidak kuat amal soleh, itu bukan tidak kuat fisiknya, ya, tetapi tidak kuat batiniahnya, spiritualnya. Dan seringkali itu didasari karena tidak paham nilai, ya, tidak paham nilai. Di satu riwayat di kitab Muntakhobul Hadis itu disebutkan seandainya, ini Rasulullah memberikan perandaian, ada manusia yang dari sejak dia lahir sujud sampai dia mati, ya, umur manusia biasanya sampai berapa? 70 tahun. Jadi seumur hidup dari lahir sampai mati itu 70 tahun sujud terus kemudian dia masuk surga. Kemudian dia melihat lagi amalnya di dunia yang sujud terus selama 70 tahun itu, maka dia akan melihat amalnya itu sangat kecil dibandingkan dengan apa yang disediakan oleh Allah dari balasan surga. Sehingga kita ini kan tidak diperintah begitu, tidak disuruh sholat terus menerus 70 tahun nggak berhenti, tidak disuruh sujud terus menerus tidak berhenti, enggak juga.
ya, karena kita juga nggak akan kuat disuruh begitu ya. Tetapi ada amalan-amalan yang lain yang justru kalau kita paham nilainya ya, maka kita akan lebih bisa meletakkan pilihan kepada amalan tersebut. Kalau disuruh membandingkan emas yang ini sama emas yang itu mahalan mana, oh, itu banyak yang pinter gitu ya. Atau disuruh ini tanah di Bojong sana sekian ratus meter sama di Jakarta Utara Cilincing cuma misalnya 80 meter, itu orang pinter itu ngitung itu pinter. Tapi 1 jam di masjid ngaji ya dengan 1 jam jalan-jalan pelesir malam mingguan itu nggak banyak yang paham nilainya. Nah, kalau paham nilainya mesti dia akan memilih yang terbaik, meletakkan waktunya kepada pilihan yang terbaik. Alhamdulillah Allah letakkan kita pada amal soleh yang mudah-mudahan Allah SWT memberikan balasan yang sebaik-baiknya kepada kita semuanya. Kita lanjutkan di bab 16 di kitab Riyadhus Shalihin. Ya, kemarin sampai hadis yang kedua, bab adab-adab menjaga sunnah dan menjaga sunnah dan adab-adabnya. Babul amri bil muhafazati 'ala sunnah wa adabiha. Hadis yang ketiga, as-salisu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu umati, tiap-tiap umatku itu yadkhulunal jannah, mereka itu masuk surga. Ila man aba, kecuali yang enggan. Kecuali yang enggan. Kila dikatakan, waman ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Kala bersabda Rasulullah SAW, man ata'ani, barang siapa yang mentaatiku, dakhalal jannah, dia masuk surga. Waman asani, dan siapa yang bermaksiat kepadaku, faqad aba, maka sungguh dia yang enggan masuk surga. Rawahul Bukhari. Jadi ini jaminan dari Rasulullah SAW. Jadi ada kalimat umum dulu, baru diberi pengecualian. Ya, sama halnya seperti misalnya di surat Al-Asr, ya di sana sebutkan innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu rugi, itu umum. Nah, kecuali itu yang sedikit. Ya, kecuali itu mesti jumlahnya lebih sedikit. Nah, maka di sini disebutkan seluruh umatku. Ya, ini kalimat umum dulu. Ya, seluruh umatku itu masuk surga. Ya, berarti ini kalimat statement umum dari Nabi, kecuali yang enggan. Nah, kecuali yang enggak mau. Nah, siapa yang enggak mau? Nah, ini mengherankan para sahabat gitu kan. Lah yang masuk surga kan semuanya pasti mau. Iya. Masuk surga itu semuanya pasti mau. Tapi kok ada yang enggak mau? Nah, maka kemudian Rasulullah SAW menyebutkan yang enggak mau itu adalah orang yang tidak mau mengikuti apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Man ata'ani, siapa yang taat padaku, dakhalal jannah. Itu yang secara umum, kalimat yang tadi disebutkan secara umum itu taat kepada Nabi itu masuk surga. Nah, yang perkecualinya ini adalah yang maksiat, yang tidak mengikuti Rasulullah. Nah, sehingga lo kok kecualinya bisa jadi banyak, bisa jadi sedikit. Biasanya yang namanya perkecualian itu lebih sedikit. Ya, lebih sedikit. Artinya apa? Dari umat Rasulullah SAW, umat Rasulullah ini kan umat akhir zaman ini. Ya, umat akhir zaman. Artinya ada umatnya Nabi Musa, ada umatnya Nabi Isa, ada umatnya, ya banyak nabi-nabi telah lewat ya. Nah, kita ini masuk dalam umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu masuk surga, ya. Tapi yang tidak mau ini ternyata malah lebih
lebih banyak, gitu kan, lebih banyak. Artinya syarat untuk mau ya masuk surga itu mudah, tapi banyak yang sudah tahu syarat masuk surga hanya tidak menempuh. Nah ini yang masalah, sehingga dengan adanya hadis ini tahu saja itu tidak cukup ya, tahu saja tidak cukup. Tahu tahu itu maksudnya apa? Tahu bahwasanya syarat masuk surga itu adalah atau Rasulullah, mengikuti atau taat kepada Rasul. Itu kan kita udah tahu. Permasalahannya apakah cukup tahu? Enggak. Ya. Setelah tahu apa yang ditempuh. Sama halnya misalnya orang tahu sholat 5 waktu itu wajib enggak? Wajib. Ya, kalau kita ngomong di satu kelas misalnya, di situ ada muslim, ada non muslim, agamanya macam-macam. Ya, kemudian dikasih tahu, saya kasih tahu kalian ya, entah apapun agama kalian, yang namanya sholat 5 waktu itu wajib. Yang muslim dengan pemberitahuan itu dia tahu, yang non muslim tahu juga, tapi siapa yang bergerak untuk menjalani? Ya, hanya yang memang benar-benar meyakini bahwasanya kewajiban itu kena pada dirinya. Ya, yang muslim ada yang wah saya kan muslim, dia jalani. Nah ini yang selamat karena dia atau Rasulullah. Jadi tidak hanya sekedar tahu, tapi kemudian pengetahuannya itu diwujudkan. Nah tapi kalau muslim dikasih tahu sholat wajib ya 5 waktu, terus ya saya tahu, nggak usah dikasih tahu, saya juga udah tahu lah, ya cuma tahu gitu ya. Terus habis itu ngapain? Ya ya tidak wujud, ya pengetahuannya tidak menyelamatkan dia, karena untuk masuk surga tidak hanya sekedar tahu syaratnya. Nah makanya demikian juga dengan ini, semua masuk surga, iya semuanya tahu, itu banyak yang tahu ya, bahwasanya semua umat Rasul itu masuk surga, tetapi yang mau menempuh pengetahuannya ternyata tidak banyak, karena untuk menempuh itu harus atau ani ya. Tapi kalau yang asoni fakot apa? Karena semuanya itu pilihan. Ya, pilihan apakah kemudian mewujudkan dari pengetahuannya atau tidak. Nah, ini artinya begini, bahasa yang ingin disampaikan Rasul itu sebenarnya kabar gembira. Tapi kabar gembira ini ada keterlibatan dari orang yang dikabari untuk mewujudkan. Sama halnya ketika Nabi itu menyatakan begini, ada sahabat yang datang, kemudian sahabat ini bilang, ya Rasul, waktu itu Nabi yang nawari, sini kamu, kita disuruh mendekat, coba kamu kalau minta apa tak kasih, gitu kan. Dia minta satu, ya Rasul saya ingin jadi teman Anda di surga. Ditawari terus jawab, saya ingin menjadi teman Anda di surga, teman dekat. Jawaban Nabi apa? Jawabannya adalah, tolong saya dengan permintaan kamu itu untuk memperbanyak sujud. Jadi bukan, Nabi itu bukan gini, minta. Nabi itu kan kalau minta pasti diberi sama Allah. Tapi ternyata Nabi juga mendukung dengan doa, hanya keterlibatan orang yang minta itu juga diminta. Ya, keterlibatannya apa? Perbanyak saya untuk mewujudkan permintaan kamu itu dengan banyak sujud. Artinya apa? Lah kalau kita kan mikirnya, udah tak minta sama Nabi. Oh, Nabi sudah, ya Allah jadikan ini teman saya di surga, dia teman dekat kita. Terus selesai, enggak. Oh, pasti makbulnya nanti dulu. Kamu harus terlibat. Ya, sama halnya kita doa, ya Allah banyak rezeki, ya Allah dagangan laris apa lah, iya sudah. Kalaupun itu yang doa Nabi pun ya udah oke. Tapi terus kita ngapain? Ini kan? Artinya harus ada upaya. Makanya seringkali kita itu susah membedakan antara insya Allah dan biiznillah. Ya, apa bedanya? Insya Allah artinya apa?
jika Allah menghendaki. Bismillah artinya apa? Dengan izin Allah. Misalnya kita sakit, terus kita doakan, yang tepat apa? Insya Allah sembuh atau bismillah sembuh. Ya. Kalimat ini harus pas, gitu ya. Kalimat ini harus pas. Memang semuanya bismillah, tapi kan ada kata insya Allah. Ya. Jadi perbedaan bismillah dengan insya Allah. Insya Allah itu adalah upaya, ya, di mana makhluk itu terlibat di dalam ikhtiar, terlibat secara penuh dalam ikhtiar dengan ikhtiar yang sudah disyariatkan atau sudah diketahui jalan sebab akibatnya, ya. Kemudian menyerahkan kepada Allah, tapi diikuti dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan secara zahir oleh makhluk. Nah, bedanya dengan bismillah apa? Bismillah itu prerogatif Allah. Makanya ketika Nabi Isa menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang mati, Allah menggunakan kata apa? Bismillah. Ya. Yubri'ul akmaha wal abrasa biiznillah. Ya, menyembuhkan orang kusta, orang orang sakit dan sebagainya dengan izin Allah. Karena Nabi Isa itu tidak menempuh sesuatu, misalnya dia ahli kedokteran yang tahu tentang kuman lepra, enggak. Dia cuma diusap, dengan izin Allah dia sembuh. Ya. Tapi kalau insya Allah tipes misalnya, itu penyebabnya adalah kuman Salmonella typhi. Ada juga Salmonella paratyphi, ya, jenis A, B, C gitu ya. Nah, kemudian kita tahu kuman ini kalah sama antibiotik. Ya, misalnya kan namanya chloramphenicol, biasa di kedokteran pakai itu. Kita tahu sebab akibatnya. Terus dokter ngeresepin, oh tipes ya, oh iya ini labnya udah cocok tipes. Dah, ibu minum obat ini, insya Allah, ya insya Allah apa? Sembuh. Kenapa? Kita menempuh jalurnya, ya. Tapi kalau misalnya kiai, ya, ambil air putih terus doa Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah itu ya, terus biiznillah sembuh. Kenapa? Karena hubungan sebab akibatnya diserahkan kepada Allah. Bagaimana nyembuhkan? Orang tahu tipes, ya air putih biasa nggak akan sembuh. Itu harus pakai antibiotik yang tadi. Tapi kalau dokter dengan sebab akibat yang sudah diketahui, ya, maka dia akan menyebutkan insya Allah. Tidak perlu memastikan, walaupun tidak pakai insya Allah pun ya sembuh juga, gitu ya. Artinya kalaupun dokter itu tidak mengucapkan insya Allah karena sebab akibatnya sudah ditempuh, sembuh juga. Hanya nilainya, ya, nilainya di hadapan Allah, orang ini tidak menyandarkan kepada Allah. Dia sombong lah, kadang-kadang di situ Allah ngasih ujian, tiba-tiba ternyata pabrikannya dosisnya dikurangi, harusnya 500 mili, pabrikannya korup, diisi cuma 100, ada sembuh-sembuh gitu ya. Nah, itu kehendak Allah, ya. Jadi tetap pakai insya Allah itu untuk tawaduk, karena menyerahkan kekuasaan kepada Allah. Tapi kalau tadi kiai yang nggak tahu ya ini sembuhnya karena apa, penyakitnya apa juga nggak tahu, terus bismillah nyuwuk gitu ya, atau apalah gitu ya, terus bismillah sembuh gitu ya, atau Nabi tadi itu ya diusap, Nabi Isa itu pakai kata apa? Bismillah. Nah, itu wewenangnya kepada Allah. Nah, kembali lagi kepada ini gitu ya, dimana masuk surga itu ternyata juga melibatkan aktivitas kita. Tidak hanya doakan ya Nabi, iya didoakan, tapi ternyata melibatkan harus banyak sujud. Sama ini, masuk surga, iya masuk surga, semua umatku masuk surga. Ini kalimat umum itu. Tapi yang enggak nggak bisa masuk surga, ya ini ya sudah tahu caranya tapi tidak mau menempuh. Berikutnya, hadis yang keempat, Ar-Rabi'u an Abi Muslim, dari sahabat Abi Muslim, kila Abi Iyas, Salamah ibni Amr,
ibnil Aqwa. Biasanya langsung disebut Salamah bin Aqwa gitu ya. Tapi sebenarnya Salamah ibni Amr ibnil Aqwa radhiyallahu anhu. Anna bahwasanya rojulan, ada seseorang yang akala makan inda Rasulillah SAW, di sisi Rasulullah SAW, bishimalihi, dengan tangan kiri. Faqala, maka bersabda Rasulullah, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Qala, orang itu kemudian berkata, la astati'u, tidaklah saya mampu. Ya, ini bilang astati'u itu saya tidak mampu. Qala, bersabda Rasulullah, lastata'ta, ya sudah, kamu tidak akan mampu. Ma mana'ahu, tidaklah menahannya, ilal kibru, tidaklah menahan dia tidak mau menjalani itu, kecuali karena kiber itu sombong. Fama rafa'aha ila fihi, maka tidaklah dia bisa mengangkat tangannya itu ke mulutnya. Ya, jadi ini kisah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada seseorang makan di sisi Nabi itu pakai tangan kiri, ya. Makanya memang makan itu adabnya adalah dengan tangan kanan. Nah, makan apapun. Ya, kadang-kadang kita pemahamannya makan itu ya ini maksudnya adalah makan yang satu piring apa. Jadi kalau makan snack sambil nyantai tangan kiri nggak apa-apa, enggak. Di sini tidak membahas itu. Ini makan apapun tangan kanan. Walaupun misalnya cuma kerupuk, jadi akhirnya tangan kanan nyendok, tangan kiri kerupuk. Di sini tidak bahas itu. Jadi secara umum makan itu adalah dengan tangan kanan. Ya. Jadi itu adab secara umumnya. Nah, kemudian ada orang yang makan di depan Nabi itu tangan kiri. Terus diperintah, ya, agar kul biyaminik, makan tangan kanan, gitu kan. Jadi ini Nabi itu langsung istilahnya ketika ada sesuatu yang mungkar itu ditegur dengan tindakan, ya, ditegur dengan tindakan, dengan lisan langsung gitu ya. Jadi jangan makan pakai tangan kiri, ya makan dengan tangan kanan, gitu kan. Nah, di sini ternyata orangnya sombong, enggak, saya nggak bisa, gitu kan. Nah, itu sering terjadi alasan-alasan tidak bisa, tidak mampu, itu bisa jadi memang dibiasakan. Kenapa? Anak lahir itu kiri kanan dia nggak paham, ya, kiri kanan tuh nggak paham, sampai orang tuanya yang ngajari, ya, sampai orang tuanya yang ngajari, macam-macam pengajarannya. Tapi usahakan jangan sampai bilang ini tangan yang baik, ini tangan yang jelek, jangan. Ya, kiri kanan tuh semuanya baik, ya, tapi kadang-kadang orang tua tuh ngajarnya makan tangan yang baik, gitu kan. Itu karena tahu anaknya pakai tangan kiri, makan tangan yang baik, tangan kanan. Nabi tidak bilang kanan baik kiri jelek, enggak. Nabi cuma bilang makan dengan tangan kanannya, sudah, kita tiru Nabi, tidak perlu menjelek-jelekan yang lainnya, gitu kan. Nanti kalau misalnya cebok tangan kiri, nah terus kita ngomong cebok tangan yang jelek, loh berarti cebok itu jelek. Cebok itu jelek apa baik? Ya baik. Cebok itu kan toharoh, ya, cebok itu toharoh, diperintah oleh Nabi, berarti sedang mengerjakan kebaikan. Terus kita bilang tangan kiri itu jelek, ya, padahal dia sedang melakukan kebaikan. Nah, sehingga tangan kanan kiri itu semuanya baik. Hanya ketika kita menggunakan tangan kanan untuk makan, bukan berarti tangan kanan lebih baik daripada kiri, bukan. Tetapi di situ untuk menjelaskan perbuatan-perbuatan mulia, ya, itu biasa menggunakan tangan kanan. Perbuatan mulia mendahulukan yang kanan dan lain sebagainya. Bahkan ketika menyebut ahli surga, Allah menyebut ashabul yamin, ya, kemudian kalau ahli neraka disebut ashabu shimal. Tapi tangan kiri kanan ini bukan berarti tangan kanan jelek, tangan kiri buruk,
Ya, bukan begitu. Karena nanti anak kita akan memahami anggota tubuhnya itu ada yang jelek, gitu kan. Padahal ini semuanya ciptaan Allah baik. Hanya memang pada pekerjaan-pekerjaan tertentu lebih baik menggunakan tangan kanan, perbuatan tertentu lebih baik menggunakan tangan kiri karena memang disuruh Nabi begitu. Ya, Nabi tidak pernah bilang tangan jelek, tangan baik, enggak, tapi bilang kanan dan kiri. Yaitu, nah ketika orang ini nggak bisa bilang ngomong, saya nggak bisa, akhirnya nggak bisa makan beneran gitu. Tangan ini, artinya begini. Jadi kalau kita tahu anak itu memang tidak bisa menentukan ketika masih kecil ya, dia kan nggak bisa menentukan kanan kiri. Dan kita yang ngajari, ini kanan ini kiri. Maka upayakan apa yang diajarkan oleh Nabi, makan tangan kanan, ajarkan. Ya, menulis tangan kanan, ajarkan. Ya, hal-hal yang baik tangan kanan, ajarkan. Karena itu pengajaran dari Nabi. Walaupun ada teori-teori misalnya ya. Oh, kalau tangan kanan aktif, berarti otak kiri yang bekerja. Otak kiri itu untuk orientasi begini, begini, begitu, gitu ya. Kalau tangan kiri, berarti otak kanan yang bekerja. Otak kanan itu begini, begitu, ya oke lah, itu dipelajari nggak apa-apa. Tapi apapun teori-teori tentang otak kiri, otak kanan, tangan kiri, tangan kanan, itu Allah dan Rasulnya lebih paham. Sehingga ketika makan kita pakai tangan kanan dan sebagainya itu sudah ikuti saja. Ya. Bahkan di hadis yang lainnya disebutkan keterangan dari Nabi bahwasanya kalau makan hendaknya dengan tangan kanan, jangan makan dengan tangan kiri karena inna syaitana yaqulu bishimal. Jadi syaitan itu makan dengan tangan kiri. Nah, setan kan nggak kelihatan ya, justru Nabi ngasih tahu, gitu ya. Nabi ngasih tahu kalau setan itu makan tangan kiri, jangan ikut-ikutan syaitan, gitu kan. Itu dan Nabi mengajarkan tangan kiri, sehingga kalau misalnya anak kita udah terlanjur, nah, kalau anak kita sudah terlanjur itu udah gede, ya mungkin orang tuanya lalai. Artinya kalau sampai anak kita kok makan tangan kiri, berarti orang tuanya lalai untuk menegaskan mana tangan yang pantas untuk makan. Jadi jangan sampai dibiarkan. Jangan sampai orang tuanya udah biasa dok, udah ini dokternya ngasih tahu gini gitu ya kan, atau kiainya ngasih tahu atau ustadz ngasih tahu. Udah biasa, udah gini loh. Udah biasa itu menunjukkan kesalahan orang tuanya. Tidak ada kata telat untuk merubah. Ya, kalau masih anak-anak tidak ada, bahkan sudah dewasa pun tidak ada kata telat untuk merubah. Misalnya ada yang memang sudah dari kecil kidal, usia sudah sampai dewasa. Tidak ada salahnya untuk melatih tangan kanan menggantikan apa-apa yang biasa dikerjakan tangan, karena semuanya bisa dilatih. Ya. Jadi kiri kanan itu semuanya dilatih. Bahkan ada orang kanan bisa nulis, kiri bisa nulis, kanan bahasa Latin, kiri bahasa apa, sampai sekian bahasa dia nulis kiri kanan tuh bisa. Semuanya tidak tiba-tiba, semuanya dilatih. Itu tubuh manusia itu plastisitinya atau elastisitas sarafnya apa itu tuh luar biasa. Ya, kelenturan sarafnya luar biasa sehingga bisa dilatih. Makanya kalau sampai berkata la astati, oh saya nggak mampu, gitu kan, Nabi langsung ya sudah, kamu nggak bakal mampu. Kenapa? Sebenarnya bukan nggak mampu, tapi tidak mau, ya tidak mau. Itu akhirnya ya oleh Allah nggak bisa makan beneran, gitu ya. Itu sampai ngangkat tangan nggak bisa ya, kayak orang stroke gitu jadinya. Ini mujizat Nabi kalau ini ya. Cuma kita ya jangan doain orang tangan kiri apa gitu. Dan itu seringkali kita nggak sadar. Nah, kemudian juga lah kalau makan stick gimana? Itu kan biasanya pisau pisaunya di mana? Ini kadang-kadang diajari loh itu etiket kalau makan stick. Nah, ini daging, ada pisau, ada apa? Garpu. Garpunya biasanya di kiri, dagingnya pisaunya di kanan. Nah, ngiris kan, yang ngiris kan biasanya kanan. Terus ketika makan, nah itu jebakan. Itu jebakan itu.
Ya, jadi ngiris boleh ya tangan kanan karena kita terbiasa ya. Tapi begitu sudah selesai nusuknya pakai tangan kanan. Itu sesuai dengan perintah Nabi. Gitu kan. Jadi setiap kali makan ya gunakan tangan kanan. Ya, jadi apapun misalnya alat kiri kanan garpu apa sudah nyendok, nyuap dan lain sebagainya itu pakai tangan kanan. Kok ribet? Enggak. Ya. Ya kan syarat masuk surga gak ribet sebenarnya. Semuanya masuk kecuali yang enggan gitu ya. Ya sudah jalani saja gitu kan, gak ribet kok. Baik, berikutnya hadis nomor 5. Al-Khamisu, yang kelima. An Abi Abdillah An-Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhu. Dari Abi Abdillah, nama sahabatnya adalah Nu'man ibni Bashir. Nu'man dan Bashir ini semuanya sahabat Nabi sehingga radhiyallahu anhu. Qala beliau berkata, Sami itu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, Latusawun nasufufakum, sungguh kalian luruskan benar-benar. Jadi ada lam taukid dan nun taukid. Ini menunjukkan sungguh kalian luruskan benar-benar. Sudah ada sungguh pakai benar-benar. Sufufakum, soft kalian. Atau la yukhalifanna. Nah, ini juga pakai lam dan nun taukid. Sungguh akan menyelisihkan benar-benar ya, siapa? Allah baina wujuhikum, di antara wajah-wajah kalian. Maksudnya wajah itu diri ya. Jadi ini kalau majas bahasa itu pars pro toto, menyebut sebagian untuk keseluruhan. Ini kok nggak kelihatan batang hidungnya, maksudnya ya orangnya gitu kan, bukan hanya batang hidungnya saja. Jadi maksudnya kalian luruskan benar-benar soft, atau Allah memperselisihkan benar-benar diri kalian. Ini disebutkan wajah-wajah kalian. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim itu disebutkan karena adalah Rasulullah SAW yusawi sufufana, beliau meluruskan soft kami, hatta sehingga sampai-sampai ka'annama seakan-akan yusawi, beliau itu meluruskan al-kidah. Kidah itu apa namanya, kayak apa untuk meluruskan gitu loh, apa namanya, panah gitu ya, busur gitu ya. Hatta sehingga ro'a anna qad aqalna anhu, sampai beliau melihat ya bahwasanya kita, bahwasanya kita qad sungguh aqalna, telah memahami ya anhu tentangnya. Jadi kalau meluruskan soft itu benar-benar luruskan. Jadi seperti ngelurusin apa kayu yang lurus atau busur atau apa kan harus lurus. Kalau nggak lurus kan ketika manah tiba-tiba arahnya titiknya di mana melenceng, itu karena tidak lurus gitu kan. Jadi soft itu sebenarnya yang benar-benar yang kayak gitu, yang benar-benar lurus gitu ya. Nah, kalau diulang sampai melihat ya, beliau melihat bahwasanya para sahabat telah paham. Summa kharaja yauman, kemudian beliau keluar pada satu hari, faqoma, kemudian beliau berdiri, hatta sehingga kada hampir-hampir ayukabir, beliau bertakbir. Faro'a, maka beliau melihat rajulan, seseorang itu badian sodruhu, agak badian itu agak menonjol, sodruhu dadanya, maksudnya agak maju gitu ya. Fakola, maka beliau bersabda, ibadallah, wahai hamba Allah, latusawunna sufufakum, sungguh kalian luruskan benar-benar soft kalian, aul la yukhalifannallah baina wujuhikum, atau Allah akan memperselisihkan benar-benar di antara diri-diri kalian atau wajah-wajah kalian. Nah, ini lengkapnya kalau di Imam Muslim sebelum bersabda itu ada tambahan di awalnya gitu ya. Nah, jadi meluruskan soft itu ternyata poin penting karena risikonya berat. Kenapa? Karena itu semacam isyarat ya. Meluruskan soft itu hanya sekedar meluruskan dohir,
Ya, kalau dohir saja susah untuk menyesuaikan diri hingga lurus, gimana batinnya? Karena meluruskan dohir itu hanya sekedar effortnya itu atau upayanya itu hanya sekedar maju sedikit atau mundur sedikit. Ya, kalau kemajuan dia tinggal mundur, kalau kemunduran dia tinggal maju, kan mudah. Ya, tapi semudah itu orang nggak mau. Gimana kalau kaitannya sama hati? Ya, hanya sekedar Pak luruskan Pak, mundur dikit, maju dikit, kok nggak mau? Gimana meluruskan, menyesuaikan atau mencocokkan dalam hal hati? Hati itu lebih susah. Ya, sehingga kalau kita melihat soft itu tidak lurus, itu menunjukkan betapa ego masing-masing orang itu tidak mau menyesuaikan dengan jamaah. Ya, misalnya kita tahu nih, harusnya agak maju dikit. Nah, maju nanti saya nggak bisa sujud, nanti keinjek sama depannya. Gitu. Jadi egonya, kan ada tuh, ya namanya apa tikernya kan ukurannya segini gitu kan. Nah, terus yang lainnya udah lurus, dia enggak, dia mundur dikit gitu kan. Kenapa? Karena kalau dia sesuai dengan yang lainnya, ketika sujud mesti keinjek, makanya dia mundur. Dia mundur mesti akan ganggu belakangnya. Gitu kan? Artinya apa? Untuk sekedar itu saja dia tidak mau menyesuaikan, dia tidak mau berkorban untuk jamaah. Di egonya masih mementingkan dirinya. Gimana urusan batiniah gitu kan. Nah, karena dan itu alasannya masing-masing beda-beda. Dia yang maju, saya lebih tua, masa yang tua suruh maju mundur, yang muda, nah itu alasannya beda-beda. Ada yang merasa lebih tua, saya kan ustadz, saya jadiin patokan, yang lain-lainnya nurutin saya, itu kan gitu. Ya, padahal modalnya cuma maju dikit atau mundur dikit, itu aja nggak mau karena merasa lebih ustadz, merasa lebih tua, merasa badannya lebih tinggi sehingga nanti takut keinjek, merasa injek, semua merasa untuk kepentingannya harus dituruti sehingga softnya ya, ada yang maju dikit, ada yang mundur dikit, ada yang berantakan. Itu menggambarkan soft yang tidak lurus itu ego masing-masing orang yang berdiri di soft itu masalah semuanya. Ya. Nah, yang benar meluruskan soft itu meluruskan ujung kaki atau pangkal kaki. Ya. Ujung kaki itu jempol yang depan itu loh, ujung kaki. Kalau pangkal kaki itu yang bagian tumit belakang. Yang diluruskan tumit belakang atau depan? Tumit. Ya, kenapa? Karena berangkatnya dari pangkal yang sama. Kalau panjang kaki itu beda-beda. Kalau kita ngeluruskan yang depannya mesti nggak akan lurus. Nah, ini saja kadang-kadang yang ada nggak tahu gitu ya. Jadi yang meluruskan itu pangkal kakinya, jangan ujung kaki. Jadi ketika ada garis, ya ada garis, misalnya ada apa namanya ini stiker yang diletakkan agar lurus, ya itu justru adalah pangkal kakinya di titik garisnya. Jadi itu sebagai patokan dan itu harus difaham karena Nabi itu ketika meluruskan juga memahamkan sampai benar-benar paham sebagaimana dalam riwayat ini gitu kan. Jadi ketika ada sholat agak maju sedikit dadanya langsung ditegur sama Nabi, lo kok Nabi tahu? Jadi di riwayat yang lain disebutkan ada sahabat kan kaget agak maju dikit itu langsung ditegur, kemajuan mundur dikit gitu kan istilahnya. Itu kemudian Nabi bilang begini, sesungguhnya saya bisa melihat kalian dari belakang saya. Itu mukjizat Nabi. Ini Nabi itu walaupun menghadap kiblat, itu tahu sahabat ada yang terlalu maju, terlalu mundur tahu. Sehingga ketika ada yang terlalu maju, Nabi tanpa noleh itu langsung bilang, hei ibadah Allah, hamba Allah, kamu kemajuan, mundur dikit, gitu kan. Kemudian Nabi menjelaskan, saya bisa melihat dari punggung saya. Nah, itu. Tapi kalau kita sekarang misalnya ngimami, gitu kan, jangan buru-buru Allahu Akbar sebelum softnya beres, sehingga
imam itu hendaknya ngadep dulu ke makmum. Kenapa? Karena kita tidak seperti Nabi yang bisa melihat dari punggung. Kita juga nggak pasang spion masalahnya. Nabi tak pasang spion, kurang lurus ya. Nabi tanpa spion bisa lihat ke belakang, gitu kan. Tapi kalau kita nggak punya kemampuan itu, ya balik dulu lah ke apa namanya jamaah. Berapa lama? Setertibnya, ya setertibnya kayak orang sopir bis mau mimpin bisnya mau jalan, ya kalau ada yang masih mau numpang beresin dulu gitu ya, jangan tiba-tiba tancap gas gitu ya. Ini kalau yang masbuk beda gitu ya, tapi imam itu beresin dulu, apalagi kalau imam apa yang paling krusial, imam apa, sholat id ya, baru dipimpin ini, dah siap ya Allahu Akbar, loh itu ada masih lari-lari. Kenapa? Sholat itu takbirnya berapa kali? 7 kali. Jadi siapin dulu sampai softnya. Nah, ini yang suka lupa imam itu. Ya, imam itu suka lupa. Dia ngiranya sholat biasa. Padahal sholat itu tuh takbirnya berapa? 7 kali lah. Kadang-kadang kan ibu-ibu baru ada anaknya ribet pasang mukena atau apa dan sebagainya. Tanya dulu. Ya, softnya sudah yang belakang gitu ya. Tanya dulu, siap, udah selesai semua, udah baru dimulai. Jangan yang apa namanya, muadzinnya bilang sholatu sunatan idul fitri wa idul adha, ya udah mulai langsung imamnya maju, Allah dari belakang masih, nanti baru dia takbir kelima baru beres itu. Ya, dia baru cuma dapat 2 apa? Takbir sah nggak ya? Sah. Sah aja, tidak ada masalah. Cuma baiknya seluruh jamaah itu diikutkan dari sejak awal bareng-bareng. Jadi ini kemampuan imam untuk menjaga jamaah itu agar bisa bareng, sehingga nggak usah buru-buru. Tata dulu, Nabi aja tata dulu kok, gitu kan, sambil terus mengedukasi. Udah ada lurus gitu ya. Bahkan nanti kalau di beberapa kitab gitu ya, itu ada riwayat-riwayat di zaman Khalifah Umar itu ada petugas khusus. Petugas khusus agak kejem sambil bawa cemeti gitu ya. Cemeti itu apa? Pecut. Jaga sol lihat gitu kan. Ya ada imam yang mimpin di depan, tapi juga ada petugas yang bawa apa? Pecut. Kenapa? Beliau itu tidak ingin jamaah yang apa namanya softnya belepotan itu menyebabkan umat Islam itu berpecah. Tata bener, maju, mundur, mundur, tata bener, gitu kan. Itu baru setelah beres sholatnya dimulai. Jadi nggak usah buru-buru. Itu kan udah qomat lah, yang udah qomat juga kalau imamnya masih belum siap ini ya sudah tata dulu. Karena Nabi itu tidak ada jarak khusus, misalnya setelah qomat harus segera takbiratul, nggak ada. Ya, nanti di beberapa riwayat hadis yang sahih, ya, Nabi itu biasa kan kalau sholat dimulai itu Bilal tuh niat dulu, karena ini Masjid Nabawi gitu ya. Rumah Nabi itu cuma nempel di temboknya, disebut sebagai hujurat. Ya, hujur itu kamar, ya kamar-kamar. Jadi di apa namanya belakang kamar. Nabi kalau datang langsung Bilal qomat, karena tahu imam rawatibnya sudah hadir. Nah, pernah Nabi itu datang, Bilal qomat, saya selesai, beliau melihat jamaah kok masih sedikit ya, duduk dulu, duduk. Ya. Begitu jamaah sudah mulai pada datang banyak, baru beliau memulai. Karena jamaah yang banyak lebih disukai oleh Allah daripada jamaah yang sedikit. Sholat 2 orang lebih baik daripada 1, 3 orang lebih baik daripada 2, 4 orang lebih baik daripada 3, kan begitu. Dalilnya kan begitu. Di Nabi itu qomat, sudah dikomati, ketika ngelihat dikit, nanti dulu, biar banyak dulu. Nah begitu udah banyak, langsung baru beliau ngimami, tidak perlu qomat lagi. Itu pernah seperti itu. Artinya apa? Nggak usah buru-buru. Jadi dipimpin dulu, udah rapi. Kalau perlu soft kedua gimana? Soft ketiga kalau perlu ya. Komandan apa namanya? Upacara, mau memulai upacara itu ya dirapikan dulu. Nggak usah misalnya umat gitu langsung, wah Akbar, di sini masih ada lari-larian, masa rame, ya beresin dulu. Ini
Penting karena soft itu menggambarkan kesatuan hati. Sekedar mensejajarkan fisik aja susah, gimana mensejajarkan hati. Kemudian berikutnya as-sadisu yang keenam. An Nabi Musa, dari sahabat Nabi Musa radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, ihtaraqo, terbakar ya baitun, satu rumah, bil Madinah, di kota Madinah, ala ahlihi minalail, atas keluarganya di waktu malam. Ada kebakaran rumah di Madinah. Satu keluarga itu malam-malam rumahnya kebakaran. Falama khudisa Rasulullah SAW bisya'nihim, ketika diceritakan kepada Rasulullah SAW tentang keadaan mereka, qala, beliau berkata atau bersabda, inna hadhihin nar, sesungguhnya api ini aduwwul lakum, dia itu musuh kalian. Fa'idza nimtum, maka ketika kalian tidur, fa'atfi'uha ankum, maka matikanlah dia oleh kalian, ya, dari kalian. Muttafaqun alaih. Ini adab tidur itu apinya dimatikan. Kalau sekarang, lo kan sekarang nggak pakai apa namanya, api, listrik, ya pakainya listrik. Ternyata dalam kesehatan tidur tanpa cahaya itu lebih bagus. Kenapa? Karena dengan cahaya, apalagi cahaya yang seperti ini ada blue light-nya. Jadi light itu ada 3, red, yellow, sama blue. Blue ini ditemukan terakhir, makanya dulu kan cuma ada neon sama lampu yang apa namanya, kuning itu. Nah, blue light ini akhirnya ketemu yang namanya lampu LED, LED. Nah, itu hemat, sehingga ketika menggabungkan yellow, red, sama blue, itu jadi lampu yang hemat, yang sekarang ini terang-terang itu ya. Itu akan dianggap seperti sinar matahari. Menyebabkan apa? Ketika kita tidur di tempat yang terang, walaupun itu bukan api, itu hormon melatonin kita itu terlambat produksinya, atau sedikit produksinya, atau bahkan tidak berproduksi. Efeknya apa? Tidurnya tidak berkualitas, karena melatonin itu hormon untuk recovery kesehatan tubuh kita, sehingga tidur di tempat gelap itu lebih sehat dibandingkan dengan tidur di tempat yang terang. Tapi hadis ini sebenarnya menceritakan masalah kebakaran, cuma dikaitkan dengan sekarang. Loh, kan nggak ada teplok sekarang, nggak ada oncor, nggak ada obor. Terkait sama cahaya, tidur di tempat gelap itu lebih sehat dibandingkan dengan tidur di tempat yang terang. Itu pengambilan pelajarannya seperti itu. Baik, insyaallah demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah kata saya mohon maaf sebesarnya. Aku qouli hadza wastaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.